Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, yang saya hormati pengasuh dan juga Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan tak lupa pula yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan tak lupa pula dosen yang kita cintai, yakni dosen pembimbing kita Dr. Muhammad Hifdil Islam MPD. Baik, di sini dengan saya Muhammad Lutfan Abqori Fauza. Di sini saya bertugas untuk mempresentasikan problematika peserta didik dan pendidik. Oke, kita lanjut saja ke dalam materinya. Yang pertama ialah problematik peserta didik dan pendidik. Apa sih problematika peserta didik? Ya, ada motivasi rendah, kesenjangan kompetensi, ada tekanan psikologis. Contoh dari motivasi yang rendah ialah kesulitan untuk menemukan relevansi materi dengan kehidupan nyata. Contoh dari kesenjangan kompetensi ialah perbedaan akses dan pemahaman akibat kondisi sosioekonomi yang beragam. Dan contoh dari tekanan psikologis ialah tuntutan kurikulum padat dan maraknya perundungan. Perundungan itu ya bisa dibilang pembulian ya. Nah, jadi peserta didik itu menghadapi berbagai masalah seperti motivasi belajar yang sangat rendah, perbedaan kemampuan karena latar belakang sosial atau ekonomi, dan juga tekanan psikologis akibat tuntutan akademik dan juga perundungan atau pembulian lah. Nah, karena hal ini membuat proses belajar menjadi kurang optimal dan juga berdampak pada prestasi serta sikap mereka di sekolah gitu. Jadi gak bisa fokus gitu contohnya. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu problematik dari seorang guru atau seorang pendidik, yaitu yang pertama keterbatasan sumber daya, yang kedua ialah beban administrasi, yang ketiga ialah kurangnya pengembangan diri. Contoh dari keterbatasan sumber daya ialah fasilitas tidak memadai dan materi yang diajarkan itu usang atau udah lama, yaitu yang dulu itu aja yang diajarkan. Dan yang kedua ialah beban administrasi, penyusunan laporan dan evaluasi yang menguras energi dan waktu. Yang ketiga ialah kurangnya pengembangan diri, pelatihan profesional terbatas dan dukungan karir yang sangat minim. Jadi guru sering terkendala oleh minimnya fasilitas. Nah, seperti beban administrasi yang sangat berat dan kurangnya kesempatan pelatihan untuk profesional. Nah, kondisi ini mengurangi fokus seorang pendidik atau seorang guru dalam mengajar dan berinteraksi dengan siswa secara efektif. Nah, seperti itulah kurang lebih contohnya. Kita lanjut ke akar masalah kesiswaan. Oke, yang pertama di sini ada kedisiplinan, yang kedua ialah motivasi, dan yang ketiga ialah perilaku. Di sini sudah jelas ada yang pertama dari kedisiplinan, yaitu kurangnya pemahaman pentingnya aturan. Contoh itu
kan dari siswa-siswi kita itu masih banyak yang kurang paham, seperti dengan aturannya rambut panjang itu kan mereka membantah karena tidak mengganggu akan proses pembelajaran. Nah, jadi mereka itu kurang pemahaman penting dalam aturan, seperti kita menyuruh mereka berpakaian rapi, baju harus taruh di dalam. Nah, mereka kurang minim literasi lah contohnya dah. Yang kedua ialah kurangnya ketegasan dari pendidik atau orang tua. Dan yang ketiga ialah lingkungan sosial yang permisif. Lanjut, yang kedua ialah motivasi. Nah, yang pertama ialah kurikulum yang membosankan dan tidak relevan. Ya, begitu. Yang kedua ialah metode pembelajaran yang monoton. Ini masalah paling krusial dalam pendidikan negara kita. Pembelajaran yang sangat monoton dan membuat siswa itu bosan akan pembelajaran tersebut. Jadi siswa itu mudah ngantuk dan lain-lain dah. Dan yang terakhir ialah kurangnya apresiasi dan tekanan akademik. Lanjut, yang terakhir yaitu perilaku. Yang pertama ada perundungan dan agresi, seperti tadi yaitu pembulian dan lain-lain. Yang kedua ialah sikap apatis sebagai cerminan masalah pribadi. Yang ketiga ialah kurangnya komunikasi terbuka antar pihak. Lanjut, yang materi selanjutnya yaitu kekerasan di sekolah atau madrasah. Di sini di PPT ini sudah ada jenis kekerasan, jenis-jenis kekerasan yang Di sini ada kekerasan fisik, psikologis atau verbal, dan yang terakhir ini yang akhir-akhir ini sangat marak di negara kita, yaitu jenis kekerasan seksual. Contoh-contohnya kekerasan fisik yaitu ada pemukulan atau dorongan, ya banyak contohnya sudah, tamparan dan lain-lain. Disiksa lah sampai luka yang disengaja lah atau ditonjok lah, seperti itu. Dan contoh dari psikologis jenis kekerasan psikologis yaitu seperti ejekan dan intimidasi. Yang kedua, penghinaan dan hinaan. Contoh, kita menghina kekurangan teman kita, seperti itu. Yang ketiga ialah ancaman dan teror mental. Ini akhir-akhir di negara kita juga agak banyak teror-meneror seperti ini. Ya, lanjut, jenis kekerasan yang terakhir yaitu seksual. Ini contohnya yaitu seperti pelecehan verbal seksual, sentuhan tidak diinginkan, atau eksploitasi seksual. Ya, semoga kita semua bisa dijauhkan dari jenis-jenis kekerasan semua ini, wis. Nah, lanjut ke dampak dan faktor penyebab. Di sini ada dampak faktor penyebab. Dampaknya kepada korban itu bisa membuat korban trauma atau memiliki kecemasan yang terus-menerus. Nah, yang kedua, depresi dan masalah mental. Yang ketiga, penurunan prestasi akademik. Yang keempat ialah perilaku antisosial. Apa faktor penyebabnya?
Di sini ada 4, yaitu ada faktor internal, keluarga, sekolah, atau media. Contoh dari internal ialah masalah emosional atau kurangnya empati. Nah, faktor penyebab keluarga, kurang pengawasan dari orang tua. Kurangnya pola asuh yang salah atau cara orang tua mengatur anaknya itu kurang tepat lah bisa dibilang. Nah, lanjut yang faktor penyebab sekolah, kurang pengawasan atau aturan tidak jelas. Lanjut media, paparan kekerasan di media sosial. Jadi kekerasan dapat berupa seperti fisik, psikologis, atau bahkan verbal atau hingga seksual. Lah, dampaknya itu pasti sangat-sangat serius dan tidak bisa diremehkan. Karena bisa membuat korban itu trauma, depresi, penurunan prestasi, hingga perilaku antisosial atau menyendiri, introvert lah bisa dibilang. Nah, penyebabnya bisa berasal dari faktor internal siswa, pola asuh keluarga, lemahnya pengawasan sekolah, dan pengaruh media sosial. Lanjut di sini yang terakhir ialah profesionalisme dan literasi linearitas guru. Di sini kalian bisa baca sendiri deh ya. Saya akan menerangkan secara singkat saja karena waktunya mungkin sudah terlalu lama. Nah, guru profesional harus unggul dalam aspek pedagogik. Ini contohnya perencanaan pelajaran, pemahaman karakter siswa, dan lain-lain seperti kepribadian, sosial, dan profesional. Linearitas guru penting untuk memastikan guru mengajar sesuai bidang keahliannya, agar materi tersampaikan akurat dan juga mendalam, bukan cuma datar dan monoton seperti tadi yang bisa membuat siswa bosan dan ngantuk lah gitu. Lah, lanjut dengan tantangannya ialah tidak lain tidak bukannya masih banyak, yaitu guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Ya, seperti guru hukum ngajar matematika lagi, itu contoh dasarnya lah. Contoh gampangnya. Itu bisa membuat kurang bagus dalam pembelajaran. Jadi harus guru tersebut membutuhkan pelatihan tambahan. Nah, mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Saya kira sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.